Kami tidak perlu seorang brilian yang punya sederet gelar profesor, doktor, insinyur, MM, MBA, MSA, MSc, MCH, MCK, deret gelar, hatinya tidak mau bela bangsanya sendiri. Kita tidak perlu dipilih oleh majalah asing. Menteri terbaik Bung Karno pernah mengajarkan, kalau kau banyak dibenci oleh bangsa lain, jangan-jangan orang ini yang paling setia kepada bangsa dan rakyatnya sendiri. Menhan Prabowo minta pemberontakan PKI diajarkan di sekolah. Kompas.com. Dan ada yang mengibarkan bendera agama, merubah Indonesia jadi negara agama. DITI Kartosuwiryo berhasil kita berantas. Di bumi Sumatera ada PRRI Permesta, berhasil kita tumpas. Kalau sekarang FPI mau dirikan Indonesia jadi negara Islam, kita habisi sampai akar-akarnya. Saya akan minta kepada Tuhan, berilah kepada saya kesehatan, berilah kepada saya kesehatan dan kekuatan, sehingga saya bisa melaksanakan tugas saya, sehingga saya bisa melihat Indonesia aman, Indonesia adil, Indonesia makmur, rakyat saya aman, bangsa saya kuat, bangsa saya sejahtera. Kalau sudah begitu, saudara, ya Tuhan, ambillah saya, panggillah saya siap. Menhan Prabowo minta pemberontakan PKI diajarkan di sekolah. Kompas.com. Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto meminta para guru rajin menceritakan sejarah pemberontakan dan kekejaman Partai Komunis Indonesia atau PKI kepada siswa-siswi di sekolah. Hal itu disampaikan dalam acara bedah buku dan diskusi panel PKI Dalang dan Pelaku Kudeta G30 SPKI 1965 di Gedung Lemhanas, Jakarta. Prabowo berhalangan hadir dalam acara tersebut, tetapi teks pidatonya dibacakan oleh Rektor Unhan, Legend TNI Tri Legiono Suko. Dia berharap guru sejarah di sekolah-sekolah menyampaikan sejarah pemberontakan dan kekejaman PKI yang benar kepada para siswa-siswi. Menurut Prabowo, hal ini perlu dilakukan para guru sekolah agar siswa-siswi mengerti bagaimana sepak terjang PKI dan dampak dari gerakan itu, termasuk kudeta yang dilakukan partai tersebut untuk menggulingkan era kepemimpinan Presiden Soekarno pada saat itu. Bahkan, kehadiran PKI kala itu juga diduga bertujuan mengubah ideologi bangsa yang berpegangan pada Pancasila menjadi komunis. Komunisme telah mencatatkan lembaran hitam dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, bahwa PKI selalu mencari cara dan kesempatan untuk melakukan kudeta di Indonesia. Prabowo turut meminta masyarakat secara umum untuk terus waspada akan aliran komunisme yang diduga masih ada di Indonesia sampai saat ini. Sebab negara-negara beraliran komunis seperti Cina dan Kuba sejatinya masih ada sampai saat ini. Ideologi komunis dan gerakan komunisme di Indonesia patut diduga masih eksis. Untuk itu, kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya laten dari komunis. Fakta sejarah PKI diubah lewat Wikipedia. Warganet mengatakan, waspada pemutarbalikan sejarah. Fakta sejarah peristiwa G30 SPKI telah dirubah oleh seseorang melalui artikel di Wikipedia. Hal itu diindikasikan untuk mengaburkan kebiadaban yang dilakukan oleh PKI di Indonesia. Dalam artikel Wikipedia dengan judul Pembantaian di Indonesia 1965-1966, memiliki pesan jika PKI adalah korban berdasarkan informasi yang diunggah oleh akun @cherryping_. Artikel itu diedit sekitar 2 bulan yang lalu. Dalam artikel tersebut ditulis jika pembantaian di Indonesia tahun 1965-1966 adalah peristiwa pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh komunis di Indonesia pada masa setelah terjadinya gerakan 30 September atau G30 SPKI di Indonesia. Diperkirakan lebih dari 1,5 juta orang dibantai dan lebih dari 1 juta orang dipenjara dalam peristiwa tersebut. Pembersihan ini merupakan peristiwa penting dalam masa transisi ke Orde Baru. Partai Komunis Indonesia atau PKI dihancurkan, pergolakan mengakibatkan jatuhnya Presiden Soekarno dan kekuasaan selanjutnya diserahkan kepada Soeharto.
Berbagai tanggapan dilontarkan para pengguna Twitter. Bagi mereka ini merupakan langkah para simpatisan komunisme di Indonesia yang mereka rata-rata menyayangkan hal tersebut. Seperti salah satu akun @penafsir. Orang PKI sudah edit Wikipedia, pemerintah apakah tidak tahu? Di mana di dalam artikel Wikipedia disebutkan yang bersalah bukanlah PKI, tetapi PKI adalah korban. Beda sekali dari fakta sejarah dan kurikulum. Yang salah menurut artikel ini adalah TNI AD, Soeharto, Muhammadiyah, dan NU. Begitulah cuitan dari @hari_mawon. PKI sebagai korban dalam Wikipedia, peneliti mengatakan, itu sesat dan pembodohan. Peneliti Gerakan Komunis Hadi Nur Ramadan menyesalkan informasi tentang PKI di Wikipedia yang keliru dan menyesatkan masyarakat, terutama kepada generasi muda. Pasalnya, dalam laman tersebut disebutkan bahwa korban pembantaian tahun 1965 adalah orang-orang yang menjadi bagian dari PKI. Dia sangat menyesalkan situs Wikipedia sebagai sumber informasi dan pengetahuan yang banyak dirujuk masyarakat malah seperti itu. Pihaknya juga melihat nuansa politis dan keberpihakan sangat jelas serta pembodohan ke masyarakat. Demikian kata Hadi. Direktur Yayasan Tamadun ini menuturkan, jika informasi tersebut tidak dirubah, maka Wikipedia telah melakukan pembodohan kepada masyarakat. Wikipedia harus kembali kepada situs yang menyampaikan informasi dengan baik dan benar. Dia juga meminta kepada Wikipedia meralat tulisan tersebut agar berimbang, sebab jika PKI disebut korban, maka sangat biasa. Jika berbicara korban, umat Islam jugalah korban. NU, Muhammadiyah, aktivis PII, yaitu pelajar Islam Indonesia juga menjadi korban. Bahkan mereka bukan hanya melakukan kudeta di tahun 1965, tetapi juga di tahun 1948, 3 tahun setelah kemerdekaan. Kala itu masyarakat Indonesia sedang gencar-gencarnya melakukan perlawanan agresi Belanda, namun ditikam dari belakang oleh PKI dengan cara melakukan kudeta dan pembantaian. Inilah yang dikatakan siapa yang harusnya menjadi korban. Ripka Cintaning, Ketua Panja RUU HIP dan Imam Brotoseno di RUT TVRI, pengamat mengatakan, indikasi negara disusupi komunis. Indonesia dianggap telah disusupi oleh komunis. Indikasinya penulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI, Ripka Cintaning, menjadi Ketua Panja Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau HIP, dan Iman Brotoseno menjadi Dirut TVRI. Pengamat politik Muslim Arbi dilansir Suara Nasional pada Minggu 7 Juni mengatakan, Ripka Cintaning menjadi Ketua Panja RUU HIP dan Iman Brotoseno di RUT TVRI. Hal itu indikasi Indonesia disusupi komunis. Menurut Muslim, komunis melalui kader-kader melakukan penyusupan di semua lembaga negara. Ketika mereka mendapatkan jabatan dengan kewenangan yang dimiliki memasukkan faham-faham komunis. Iman Brotoseno berupaya menghilangkan jejak digital pemikirannya yang membela PKI dengan menghapus akun Twitter dan blog miliknya. Jika dihapus, orang akan semakin curiga ada apa dengan Iman Brotoseno menghapus akun Twitter dan juga blognya. Iman pernah mengatakan menghapus akun Twitter untuk fokus bekerja. Itu hanyalah alibi saja karena pejabat publik banyak yang memilih akun Twitter. Kata Muslim, saat ini ada upaya memasukkan ideologi komunis di kalangan milenial melalui konser musik maupun acara-acara yang digandrungi oleh anak muda. Muslim pun mengatakan, rakyat Indonesia tidak terlalu fokus dalam menghadapi gerakan komunis. Tokoh NU mengatakan, tanda-tanda bangkitnya PKI sudah banyak. Tokoh Nahdlatul Ulama atau NU, Kiai Haji A'am Wahib Wahab Hasbullah, menilai tanda-tanda kebangkitan PKI di Indonesia sudah banyak. Salah satunya munculnya narasi bahwa PKI adalah korban masa lalu dan adanya ajakan untuk berdamai dengan PKI. Dan memang tanda-tanda bangkitnya komunisme sudah banyak. Kita bisa melihat yang pertama ada beberapa ormas itu di belakangnya, itulah tanda-tandanya. Begitulah kata Aam dalam diskusi daring komunisme dan arogansi oligarki di balik RUU Haluan Ideologi Pancasila. Yang kedua adalah wacana minta maaf kepada PKI atau PKI dianggap sebagai korban. Hal itu adalah tanda-tanda bahwa PKI memang sedang bangkit. Ketiga, terus ada wacana adu domba antar ormas Islam. Istilahnya ada ormas Islam yang diangkat, ada ormas Islam yang dijatuhkan. Atas dasar itu, dia mengajak semua elemen masyarakat untuk kembali ke falsafah negara yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa, yakni Pancasila.
Namun ia sepakat dengan pengurus Masyumi Reborn, Dr. Ahmad Yani, bahwa Pancasila tidak boleh dijadikan undang-undang, yakni RUU Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP. Maka itu, marilah kita semua bersama-sama berjuang untuk mengembalikan kiblat ini ke falsafah negara. Semua kalangan, semua unsur dari masyarakat, para ulama, para habib, ayo berjuang agar negara kita betul-betul selamat. Lebih tegas lagi, dia lebih setuju jika umat Islam kembali saja ke kiblat dalam berbangsa dan bernegara, yakni kesepakatan pendiri bangsa dalam Piagam Jakarta. Dan memang, kesepakatan yang harus kita bela-bela mati-matian adalah kesepakatan Piagam Jakarta pada 2 Juni 1945. Disitulah sebenarnya kesepakatan yang terjadi pada saat sidang BPUPKI. Disitulah sebetulnya kita sebagai umat Islam, khususnya, dan tokoh-tokoh lain sependapat bahwa awalnya. Aam juga menyoroti bahwa saat ini sudah banyak kampus yang menjadi lahan subur tumbuhnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Hal itu menurut dia harus diperangi agar ideologi bangsa tetap terjaga. Di mana saat ini banyak sekali kampus yang memberikan lahan yang luas kepada mahasiswa untuk berpikir kritis. Kalau dulu kampus benar-benar untuk menggali ilmu dan jika sekarang banyak digunakan untuk tumbuhnya paham-paham yang sebetulnya tidak sesuai dengan Republik Indonesia.